Memiliki orang tua yang menyukai olahraga yang sama adalah sebuah anugerah. Dan ketika kamu memilikinya, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Banyak, banyak, ya, Kak, kakak. Hei, bangun. Ya, sabar. Bangun, Kak. Udah ya, tunggu di lapangan, Kak, ya. Ya. Namaku Fanya. Aku atlet voli dari PBF Maluku. Terlahir dari ayah yang juga menggemari voli, membuatku terjun di olahraga ini sejak kelas 5 SD. Ayahku melatihku sejak awal, memberikan bekal teknik dasar sebelum aku bergabung dengan klub voli. Semua upaya aku lakukan untuk mengejar prestasi, dan berkat voli pula aku bisa mendapatkan beasiswa di sekolahku sekarang. Kedua orang tuaku sangat mendukung pilihan yang telah aku jalani. Ayah yang melatihku dan ibu yang bolak-balik untuk mengantar latihan atau bahkan sekedar mengirimkan makanan. Perjalanan meraih prestasi kadang tidak mudah. Aku juga pernah mengalami kegagalan justru di saat semua sudah aku persiapkan dengan matang. Mimpiku masih tinggi. Aku ingin meraih cita-cita menjadi pemain nasional dan bisa membanggakan kedua orang tuaku. Aku selalu ingin menjadi pemain yang terbaik sebagai pemimpin ataupun kapten. Aku harus menjadi yang terbaik dan berusaha lebih keras berlatih dibandingkan yang lain. Sejak kelas 4 SD, awalnya cuma ikut nonton ayah main voli. Tiba-tiba waktu ada turnamen voli aku nonton, terus kayak tertarik gitu, jadi ngajak ayah latihan voli. Awalnya tuh belum ada niatan serius gitu, cuma latihan berdua di rumah sampai benar-benar masuk bisa passing baru masuk klub. Ya karena memang anaknya berminatnya di bola voli gitu kan. Karena saya pikir saya basicnya juga pemain voli, jadi makanya saya bisa mengajarkan dia untuk latihan bola voli gitu. Pertama kali dia minta bola voli, saya langsung progres. Ayo kita belikan sepatu, kita belikan kaosnya, kita belikan kaos kakinya supaya dia ada keinginan untuk berlatih bola voli. Ini loh kita beliin bola, cara passing bola voli itu seperti ini. Kita ajarin secara pelan-pelan, secara ini walaupun memang agak sedikit berat awalnya. Karena apa? Karena pertama kali kita ajarkan yang namanya belum pernah kena bola, tangannya pasti sakit. Satu inilah kalau samanya olahraga, kalau mau berprestasi, mau berlanjut ya harus ada resikonya. Awal masuk klub itu adaptasinya agak susah karena kan fisiknya belum sama kayak atlet-atlet yang di dalam klub gitu. Jadi kayak yang lain masih pada kuat lari, aku udah agak capek.
Kalau saya mas support aja, ikut aja. Malah saya supportnya hanya ikut menemani dia aja. Karena dia kalau apa-apa mesti ada ibunya. Jadi kemana-mana dia latihan pun saya ikut dampingin. Kalau yang saya ajarkan ke Fanya, basicnya pertama ya kita sering ajak lari dulu. Dia senang dulu, dia fun dulu. Karena dasarnya juga dia memang fisiknya kurang kuat. Karena apa? Mungkin dari segi pernapasan. Di akhir kita lari 100 meter, dia nggak kuat, kita gendong. Sampai beberapa bulan gitu kajiannya seperti itu, akhirnya dia bisa sampai lari kuat sekitar sampai 5-6 kilo. Biasanya aku jam 5:30 aku bangun. Kalau sempat conditioning kalau misalkan nggak sempat, aku langsung siap-siap ke sekolah, belajar kayak biasa. Kadang kalau misalkan ada jadwal latihan kayak mau ada kejuaraan kan biasanya ada TC gitu. Jadwal latihannya siang. Jadi aku biasanya izin jam 10, terus antara jam 10 sama jam 12, terus ke tempat latihan. Untuk Fanya, ini adalah atlet yang benar-benar kita lihat mereka itu berjiwa voli bener ya. Saya mensupport dari bidang keuangan ya, salah satunya adalah kita membebaskan mereka SPP. Terus juga ada yang lain-lainnya seperti uang pangkal kita gratiskan. Nah itu salah satu support untuk atlet. Tahun 73 bahwa terbentuklah nama Maluku dengan pengurus-pengurus juga orang dari Maluku. Intinya waktu itu kita dibentuk ada berapa cabang dari bola, voli, tinju dan yang lain-lain. Jadi yang masih bertahan sampai sekarang voli yang masih bertahan di PBFM Maluku di Jakarta ini. Untuk alat-alat latihan fisik ya kita usaha sediakan gitu loh. Kalau dari kecil sih nggak perlu pakai alat banyak, paling cuma bola aja gitu loh. Untuk sampai bisa dia passing, kita banyak suruh latihan pukul bola di tembok. Dia passing di tembok sehari itu harus minimal 200 sampai 300 kali. Memiliki orang tua yang menyukai olahraga yang sama adalah sebuah anugerah. Dan ketika kamu memilikinya, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Untuk
untuk prestasi Fanya dimulai usia 9 tahun ya, pada saat dia masuk kelas 5 SD udah ikut program O2SN. Waktu itu kita baru latihan sekitar 5-6 bulan lah. Kemudian wakilin kecamatan, dari kecamatan wakilin kabupaten kota, itu kota Tangsel, untuk di tingkat provinsi itu awalnya. Pada saat dia masuk kelas 6 itu, masuk SMP kelas 1, dia udah bisa ngikutin kejurda waktu itu di Kabupaten Lebak. Pertandingan yang paling berkesan main di Kejurnas Junior DKI 2019. Itu berkesan menurut aku, soalnya kayak aku masuk ke situ aja nggak berpikir masuk ke situ, nggak ada ekspektasi buat ikut itu, karena banyak saingan dari sekolah-sekolah olahraga yang benar emang ya senior gitu. Pas disuruh seleksi pun aku juga kayak yaudah ikut aja buat cari pengalaman, masuk enggaknya itu urusan belakang, yang penting kayak usaha dulu gitu. Udah minder duluan sih sebenarnya, kayak udah nggak pasti nggak bakal masuk, tapi ternyata malah kepilih gitu. Luar biasa bocil Gero Aira di pukulannya kepes keras Anya Arif Rahman Hakim, luar biasa. Bangga banget ya, bangga, dan gak nyangka juga waktu itu Fanya kepilih masuk ke Jurnas DKI, Junior DKI lah istilahnya ya. Dia masih SMP, itu pun gampang, mungkin memang semua atas bantuan pelatihnya ya, pastinya ya, dukungan pelatihnya. Memang anak ini ditargetkan harus bisa mewakili klubnya di Kejurnas DKI itu. Kalau kita untuk alat-alat yang sederhana kita buat di rumah, yaitu cuma kayak seperti dumbbell, seperti timbal katrol ini hanya untuk kekuatan tangan. Kalau untuk yang seperti di bawah ini dumbbell, kita dipanggul, kita angkat, itu untuk kekuatan otot paha, untuk dia bisa lompat tinggi. Nanti juga di dalam kamar kan ada bola, kita gantung, itu dia bisa pukul latihan, itu untuk latihan porosnya dia. Waktu itu kan aku sempat ikut Pelatda PON ya. Aku berangkat latihan udah hampir sampai tempat tujuan, tapi aku malah kecelakaan. Jadi di situ pas tes itu, karena aku masih luka-luka jadi nggak maksimal, akhirnya aku kecoret di situ. Sih kalau saya mau motivasi anak ya, berarti motivasi Fanya ya, biar nggak terlalu down banget ya, kan banyak lah di klubnya yang di atasnya dia, mungkin yang iri dengan dia pasti ada ya, mungkin gitu ya. Kamu buktiin apa yang diomongin sama teman-temannya, dia nggak benar gitu, maksudnya dia bisa membuktikan yang kalau dia memang mampu gitu aja saya. Buat orang tua, pas aku lagi ngerasa bener down banget, bilangnya kayak udah jangan dengerin kata orang, kayak pikirin diri kamu aja gitu. Kalau orang mau bilang A atau B, kayak udah selagi yang menurut kamu benar, jalan aja, ikutin kata pelatih aja, jangan ngikutin dengar kata orang yang nggak suka sama kamu. Di atas masih ada atas lagi gitu. Regenerasi akan muncul, tidak disadari gitu.
Kalau tidak diimbangi dengan latihan yang baik dan cukup ya akan terjatuh dengan yang generasi yang baru lagi. Itu yang bahaya buat mereka. Kalau dulu kan abadi, lama, baru diganti regenerasinya. Kalau saya colong, kombinasi metode latihannya saya colong. Metode lama dengan baru saya aduk, jadi mereka tidak mengerti gitu. Tapi kita ada sasaran gitu, bahwa tujuannya ini larinya ke tekniknya di bola, di pertahanan umpamanya. Jadi kita harus benar-benar di situ meracik supaya mereka tuh seorang atlet itu tidak bisa membaca latihan pelatih itu ini loh. Satu, yang kedua mereka tidak akan jenuh karena setiap latihan berubah-berubah tapi tujuannya sama. Sekolah latihan, alhamdulillah sekolahnya kan sekarang gampang ya, dipermudah ya. Kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk latihan, misalnya dia pulang dipercepat bisa gitu ya. Kita fleksibel, Pak. Kita fleksibel untuk memberikan waktu kalau memang ada waktu mereka latihan misalnya di mana gitu kan. Yang penting ada surat rekomendasi dari tim, kita bebaskan untuk mereka berlatih. Karena itu salah satu menunjang dari prestasi mereka. Memiliki orang tua yang menyukai olahraga yang sama adalah sebuah anugerah. Dan ketika kamu memilikinya, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Dari 2015 kalau nggak salah dia baru masuk Maluku, dan memang sudah istilahnya ya sudah bukan pemula ya, udah jadilah. Dia sebelumnya juga kejuaraan di klub yang lamanya juga sudah pernah gitu. Awalnya sih dari dulu sebetulnya dia sudah disuruh jadi kapten tim. Karena dia punya leadership untuk ngangkat teman-temannya. Dibandingkan kadang-kadang ada juga yang seniornya dia nggak bisa mampu. Cuma orangnya merasa tidak nyaman, tidak enak dengan teman-teman yang lain gitu loh. Kalau di klub kan mungkin sekarang aku yang jadi leadernya. Pasti banyak orang yang ngejatuhin dari
yang dari bawah aku atau temen saingan aku yang ngejatuhin aku kayak gitu. Dari sekarang, kamu mumpung dipercaya sama Om Victor, sama coach kamu, jadilah kapten yang baik gitu loh. Jadilah bisa ngangkat tim. Jangan cuma dibilang kamu selalu minder, percaya diri harus tinggi. Saya punya pandangan begini, setiap regenerasi harus belajar supaya mencapai titiknya dia itu akan lebih baik lagi. Dan saya lihat di anak ini potensial. Nah ini diberikan kesempatan, open turnamen ini dia kapten. Tahun depan belum tentu dia kapten. Kalau dia posisi bagi, dia masih kapten. Tapi kalau yang junior naik bagus, dia saya akan beri. Target terbesar aku saat ini, aku harus bisa ikut PON di 2024 karena kan PON kemarin aku sempat gagal, jadi target aku saat ini kayak benar-benar harus fokus semoga agar bisa ikut di PON 2024. Untuk target kita di 2024, sebetulnya kalau kemarin kita harusnya sudah masuk PON karena memang ada musibah ya, kita kecelakaan pada saat kita mau latihan di Platda PON, kita maksimalkan lagi ya insya Allah mudah-mudahan tahun depan harus sudah masuk target kuotanya untuk PON DKI Jakarta. Kalau untuk masa pertandingan memang sudah ada persiapan ya. Kita akan selalu pakai gitu. Dan itu juga tidak bisa latihan ini tapi sasarannya gitu. Karena sudah punya target gitu. Targetnya 2 bulan. Kita pertandingan 2 bulan. Berarti latihan ini selama bawah 2 bulan itu apa yang kita cari gitu. Groupingnya kah gitu. Kerjasama timnya, baru ke grup, baru ke tim. Aku pengen naikin derajat kedua orang tua aku, terus kayak anaknya tuh bisa jadi orang yang hebat di bidang olahraga. Harapannya ya mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Semoga semua yang dia lakukan selama ini bisa menjadi impiannya lah, bisa menjadi kenyataan, itu aja. Dia bisa ngangkat derajat orang tua, menyenangkan orang tua. Dengan dia bermain voli bagus aja, orang tua nonton, ibu nonton, ayah sudah senang. Ayah harus kerjakan untuk semua apa yang kamu bisa, kamu mampu untuk jadi pemain inti. Kalau kamu udah jadi pemain inti, ayah nonton, itu sudah cukup bahagia buat ayah. Hidup adalah perang dan karena itu kita mesti berjuang. Jatuh bangun pasti pernah kita alami, tapi jangan pernah lelah untuk berjuang. Dan aku, Fanya, akan terus melompat lebih tinggi dan memukul lebih keras.